sore Bu Mar. Selamat sore Pak Asari. Apa kabar? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik Pak. Sesuai yang kita rencanakan kemarin bahwa hari ini kita mau ada diskusi kecil lah ya Bu ya. Kira-kira nih untuk dalam waktu beberapa menit ini kira-kira apa nih yang mau Ibu ceritakan atau tujuan apa nih yang mau kita hasilkan pada diskusi kita hari ini Bu? Ya, sesuai dengan janji saya kemarin kepada Pak Ashari, bahwasanya hari ini saya meminta waktunya beberapa menit kepada Pak Ashari untuk berdiskusi atau sharing mengenai permasalahan yang sedang saya alami ataupun saya hadapi Pak, terkait dengan kegiatan rutinitas saya, di mana di dalam kegiatan atau rutinitas saya ini yang saya rasakan itu sudah mulai istilahnya sedikit banyak mengganggu kondisi kesehatan saya. Salah satu poin pertama saya ambil itu mengganggu kondisi kesehatan deh Bu. Mempengaruhi kali ya. Mempengaruhi kondisi kesehatan. Kira-kira nih apa nih Bu kendala atau masalah atau yang membuat jadi mengganggu atau mempengaruhi Bu? Yang membuat mempengaruhi kondisi kesehatan saya tentu saja karena banyaknya rutinitas pekerjaan yang saya emban, terutama saya sebagai guru di sekolah juga diamanahkan sebagai, yaitu tugas tambahannya sebagai bendahara, merangkap bendahara, lalu merangkap juga melaksanakan tugas ketatausahaan. Salah satunya lagi yang sedikit banyak mempengaruhi kondisi kesehatan saya adalah mungkin ya Pak, karena kita juga sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, tugasnya juga bisa dikatakan tidak sedikit. Jadi saya ambil tadi itu poin mengganggu atau mempengaruhi kesehatan Ibu menghadapi rutinitas sehari-hari itu kan yang dari aspek itu karena posisi kita ini adalah guru bidang studi, mungkin guru pokok lah, bidang studi tugas pokok kita kan. Di situ ada bendahara, tugas tambahannya, mungkin ada tambahan lain yang tidak ter-SK-kan atau apa, TU, tenaga usaha atau apa. Terus ada juga pendidikan deh Bu. Iya. Nah, dari situ yang paling mempengaruhi kuat itu di mananya Bu? Yang menurut saya banyak mempengaruhi kesehatan saya, terutama rutinitas yang tidak terduga, tugas-tugas tambahan yang tidak terduga, yang memang diamanahkan kepada saya Pak di sekolah, terutama tugas ketatausahaan. Dan itu Ibu menerima saja gitu? Ya, karena yang mengamanahkan itu kepala sekolah, jadi saya agak sedikit kurang enak hati untuk menolaknya. Jadi keinginan Ibu ke depannya gimana nih rencananya nih Bu? Ibaratnya kan mempengaruhi kesehatan, tentu ke depan kita tidak tahu nih kesehatan kita kayak gimana itu kan. Tentu tingkat maksimal pekerjaan juga bagaimana itu kan. Nah, rencananya Ibu menyikapi hal tersebut gimana nih Bu? Keinginan Ibu ya.
rencana saya ke depannya, saya ingin bahwa tupoksi atau tugas pokok itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Di sekolah saya memang ada TU Pak, tapi mohon maaf bisa dikatakan beliau memang agak kurang di dalam IT. Ya, ya, ya. Jadi sekarang ini kan serba cepat ya Pak, membuat surat Iya, serba iya. cepat. Nah kebetulan beliau eh, itu apa namanya dalam mengoperasikan komputer Mm-mm. ataupun laptop agak kurang. Nah sehingga kepala sekolah Mm-mm. selalu meminta tolong kepada Mm-mm. saya karena antara ruangan kepala sekolah dengan ruang bendahara kan bersampingan ya Pak. Mm-mm. Beliau mencari orang terdekat untuk bisa menghandle segala keperluan yang berkaitan dengan surat menyurat. Mm-mm. Oke, dapat saya tangkap tadi Ibu. Ibu itu keinginan rencana ke depan itu kembali menjadi ibarat sesuai tupoksi. Iya, Nah, gimana nih Bu, ketika nanti ke depan ada kepala sekolah itu atasan eh, tiba-tiba lagi nih dadakan minta tolong tentang TU nih gimana nih Bu? kedepannya mungkin saya harus mencoba untuk sedikit lebih tegas terhadap diri saya maupun Mm-mm. terhadap Mm-mm. atasan saya untuk mm, memberitahukan bahwa itu sudah ada tugasnya yaitu tata usaha tersebut, Pak. Siap. Ada lagi Bu? Yang pertama Hmm, lebih tegas diri lah bahasanya. iya, terkadang saya maklum ya Pak, kalau kita orang ketimuran, Mm-mm. rasa tidak enak hatinya lebih tinggi. Mm-mm. Terutama saya sih Pak. Ya, selain tegas diri, ada lagi nggak Bu kira-kira opsi atau alternatif yang menurut Ibu enak atau gimana gitu kan? Untuk saat ini yang masih terlintas di dalam pikiran saya baru itu sih Pak. Hmm. Sesuai cerita Ibu di awal tadi, yaitu mempengaruhi kesehatan. Gimana nih kesehatan Ibu untuk saat ini nih? Kesehatan saya memang untuk saat ini kurang begitu fit ya Pak ya, kurang begitu sehat karena kurang lebih 2 hari ini saya mengalami apa sakit kepala gitu Pak. Mm-mm, sakit kepala, Iya, badan lemas, badan lemas. entah itu karena beban apa karena dipengaruhi oleh beban pekerjaan ataupun karena memang cuaca yang kurang bagus. Iya, iya, iya. Tapi dari cerita Ibu tadi itu yang sangat mempengaruhi yaitu memang dari tugas-tugas rutinitas gitu deh Bu, kan? Iya Pak. Sesuai dengan yang Ibu sampaikan tadi, tadi untuk menyikapi kepala sekolah tadi itu udah tegas diri. Nah, untuk menyikapi kesehatan Ibu yang saat ini gimana nih Bu? Ada nggak solusi atau yang dalam jangka waktu dekat atau yang Ibu terlintas untuk mengatasi kesehatannya Bu? Terkait dengan kesehatan saya berusaha untuk menjaga pola makan, Pola pola makan, istirahat, terutama tidur ya Pak, pola makan, pola tidur, dan juga menambah asupan vitamin. menambah asupan vitamin seperti apa nih? Contohnya nih Bu. Ya, contohnya saya udah 2 hari ini minum suplemen seperti vitamin B, gitu, B kom. kompleks. Gimana hasilnya Bu? Hasilnya sih badan agak sedikit ringan ya Pak. Karena saya juga ada kolesterol. Jadi kan kalau misalkan
kolesterol saya tuh selain dari pola makan, pola tidur, dan stres, itu bisa naik Pak. Jadi untuk mengurangi kadar kolesterol saya juga minum obat penurun kolesterol biar tidak sakit Ada kepala. obat juga penurun kolesterol deh Bu. Iya, Oke, yang pertama tadi dapat saya tarik, ibaratnya menghadapi atasan, terus menghadapi kesehatan. Nah, kira-kira yang tadi menghadapi kesehatan ini kan udah berjalan nih Bu, ibarat masih sedang iya. berjalan dan efeknya juga udah lumayan gitu kan. Nah, tinggal nih salah satu untuk kedepannya ini tentang tegas diri. Nah, bahasa atau kayak gimana kira-kira yang pas untuk kita sampaikan kepada atasan itu tuh Bu atau gimana? Ada enggak ide-ide kira-kira dulu? Yang akan saya sampaikan kepada kepala Secara sekolahnya bahasa. tuh, ya mungkin saya praktekkan ya Pak. Siap? Jika kan kepala sekolah ngasih tugas nih, yang sebenarnya tuh tugas tata usaha. Mungkin saya Mm-mm. akan menyampaikan seperti ini. Mohon maaf Mm-mm. Pak, terkait dengan tugas yang Bapak berikan kepada saya, Mm-mm. berhubung saya juga sedang kurang bagus kondisi kesehatannya, lalu saya juga ada beberapa tugas yang belum saya terselesaikan. Jadi untuk tugas yang Bapak berikan kepada saya kali ini, mohon maaf saya belum bisa melaksanakannya. Dan ditambah lagi ini kan tugas tata usaha, mungkin Bapak Mm-mm. bisa melimpahkannya atau mengkomunikasikannya dengan bagian tata usaha. Siap, 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 siap. Nah, gimana nih Bu? Kira-kira dari hasil percakapan kita itu gimana perasaan Ibu setelah mengutarakan hal tersebut di saat kita diskusi barusan tadi? Ya, setelah kita melakukan sharing dan diskusi singkat ini ya Pak, Mm-mm. sedikit ada gambaran dan saya pun ada dukungan dari rekan sejawat yaitu Pak Sandi yang telah memberikan, istilahnya membuka pintu, menyadarkan saya bagaimana saya mestinya Mm-mm. bekerja sesuai dengan tugas dan Mm-mm. jawab saya. Berarti kira-kira nih terakhir tindakan bentuk selain yang bicara itu ada enggak entah apa yang Ibu lakukan untuk menyesuaikan yang banyaknya rutinitas tugas itu tadi Bu, kan ada tugas tambahan. Kalau yang Iya. dadakan udah terjawab, kayaknya tugas tambahan gimana nih? Apakah menggunakan apa Ibu untuk eh, bentuk tindakan selanjutnya untuk nyikapinya ini Bu? Terkait dengan Menyesuaikan kesehatan, tugas-tugas tugas ya, tambahan ya. ya, terkait dengan tugas-tugas yang lainnya, saya akan membuat skala prioritas dan juga skala dilihat dari jadwal Pak, mana dulu yang mesti saya deadline ya, lebih melihat ke deadline atau due Hmm. date-nya, mana Hmm. dulu yang memang limit due date-nya lebih cepat, mana maka itu yang akan saya laksanakan. Karena Siap. due date yang paling cepat itu adalah tugas CGP Pak. Siap. Karena ada Oke. due date-nya. Iya, ada dudetnya deh, Bu. Nah, Oke, jelas dari due date-nya Pak. jelas nampak. Iya, siap. Dari pembicaraan kita kira-kira ada lagi nggak, Bu, atau sudah jelas atau gimana? Ada hal Dari tambahan atau gimana? Dari beberapa menit percakapan kita ini, yang jelas saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Sip, Pak sip, 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 Sari sip. yang sudah istilahnya membuka wawasan saya Mhm. akan kesadaran kesehatan dan tugas ya Pak ya, membuka mindset saya. Itu saja sih Pak. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Sari. Sama-sama, Ibu.
Mungkin saya kira kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, kita cukupkan waktu kita proses ini ya Bu ya. Gimana Iya Bro? Pak. Siap. Saya juga terima kasih kepada Ibu yang telah mau bekerja sama untuk mau mengutarakan diskusi bersama saya. Saya juga ucapkan terima kasih. Saya akhiri diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Asari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore juga Bu Mar. Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabar saya luar biasa hari ini. Luar biasa ya Pak. Bagaimana tadi rutinitas proses belajar mengajarnya di kelas? Untuk proses mengajar di kelas juga alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena Pak Asari telah menepati janji sesuai dengan schedule kita hari ini. Pak Asari kemarin Pak Asari ada menyampaikan kepada saya bahwa Pak Asari ingin sharing-sharing dan diskusi bersama saya ya Pak ya. Siap. Ya, Ya ada pengen sharing nih sama Ibu gitu kan. Nah, terkait dengan diskusi atau sharing kita yang nantinya akan berjalan sekitar 15 menit ke depan, apa nih, tujuan apa nih yang ingin Bapak capai dari sharing kita pada hari ini? Berkaitan dengan itu, saya ini seperti ini loh Bu. Tentang rutinitas atau pekerjaan atau memang di saat kita ada memang ini dalam bekerja khususnya kan pekerjaan kita ini kan biasanya berkenaan atau berkaitan dengan IT atau laptop nih Bu. Iya Pak. Nah biasanya saya masuk di ruang pekerjaan yang standarnya pekerjaan dan alur pekerjaan. Namun ada suatu kebiasaan saya itu Bu suka belok. Nah gitu, maksudnya itu ini pekerjaannya lama-lama ketika menemukan situasi di mana ada hal yang menantang saya, ketertarikan saya dalam bidang kaitan IT di situ, lalu saya beloknya fokus ke yang tertantang itu tadi. Jadi kadang saya agak mengurangi fokus ya alur pekerjaannya itu gimana tuh? Nah sebelumnya ya Pak, tadi kan Bapak sudah menyampaikan bahwa Bapak awalnya itu fokus mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan IT. Namun ada satu dan lain hal yang membuat Bapak konsentrasi terhadap IT-nya beralih dan tadi Bapak sebutkan tantangan. Nah, tantangan seperti apa yang Bapak maksud itu, Pak? Biasanya gini tantangannya tuh Bu, kadang kalau kita mengerjakan tugas kan ibaratnya standar pekerjaannya mungkin secara mungkin kelengkapan datanya oke. Contohnya tadi saya mencoba itu ibaratnya mencoba untuk merekam, ada yang simple juga rekamnya yang simple lewat Windows G atau lewat extension. Namun setelah saya buka-buka hal karena tertantang dengan rekaman itu sendiri kan, coba saya lihat ternyata ada nih menggunakan suatu bukan aplikasi, bukan bawaan Windows, tapi memang menggunakan akun. Ternyata akun tersebut ketika ini kita punya gitu kan, ini untuk rekamannya langsung auto di situ. Bisa kita rekaman, bisa buat breakout room. Nah, di situ saya mencoba menggali gitu kan. Namun saya lupa bahwa tugas kita yang yang sesuai yang mau kita selesaikan ibaratnya yang mau kita kerjakan itu jadi agak-agak molor gitu kan karena tantangan yang lain gitu Bu. Iya. Jadi
saya coba untuk menarik benang merahnya, kesimpulan dari cerita Bapak, bahwa Bapak itu berusaha untuk mengerjakan pekerjaan sesempurna mungkin dan seideal mungkin ya Pak ya. Iya, biar mungkin maksudnya ke depan itu enggak terlalu rumit gitu kan. Lebih Iya, simpel dan auto gitu kan iya. jadinya. Dan Bapak juga senang dengan hal-hal hal-hal baru. Nah, mungkin Iya, hal-hal baru itu bisa jadi. yang menurut Bapak tadi adalah tantangan. Iya, iya bisa Iya. jadi. Namun Bapak agak Ketertinggalan di situnya gitu kan. ketinggalan di Maksudnya situ. itu kok jadi waktunya terbiaskan gitu kan di Oke. pekerjaannya yang seharusnya gitu, Bu. Iya. Jadi Bapak ingin apa namanya tertantang dengan hal baru, namun halnya Bapak juga memikirkan bahwa ternyata tugas saya ini ada batasan waktunya, seperti itu Iya, ya Pak? iya, iya benar, Bu. Oke. Mhm. Nah, baik Pak. Lalu jika apa nih keinginan Bapak tuh maunya seperti apa sih terhadap diri Bapak itu dalam mengerjakan tugas tuh seperti apa? Mmm, kayaknya mungkin keinginan saya tuh butuh rekan kayaknya, Bu, mungkin yang bisa diajak share, komunikasi dan mengingatkan saya untuk kembali kepada yang sesuai yang harus saya laksanakan, itu yang pertama. Yang kedua itu mungkin saya juga perlu rekan bahwa yang ketika saya membutuhkan sesuatu ini gimana, ini gimana. Jadi ada tempat bertanya sehingga Wow. yang pekerjaan ada yang mengingatkan dan ada hal baru tantangan itu tuh cepat terjawab gitu, Bu. Oke. Ya. Jadi Eh, Bapak membutuhkan rekan ketika Bapak bekerja itu ada kawan untuk sharing, iya saya untuk berbagi, dan sekaligus untuk mengingatkan ya Bapak ya. mengingatkan serta kalau ada Mengingatkan. kawan itu juga kadang saya itu termotivasi, Bu, kadang. Jadi melihat kawan. Dorongan ya Pak ya, ada Hmm, dorongan gitu. iya ada dorongan, motivasi. Berarti Bapak membutuhkan motivasi selain motivasi internal juga motivasi eksternal ya Pak ya. Iya, ya untuk dalam pekerjaan yang mungkin ganda jadi sebenarnya kayak gitu, Ibu ya kan? Iya. Karena saya lihat motivasi Bapak, motivasi internal dari dalam diri Bapak itu sudah ada. Itu hal yang sangat Udah sangat kuat ingin mempelajari sesuatu gitu kan. iya, Cuma patut saya apresiasi. Bagus Bapak motivasi dalam dirinya kuat tadi mm, apa semangat jika menemukan hal yang baru itu yang tadi Bapak sebut dengan tantangan ya Pak ya. namun kadang Sejalan saya sejalan. kehabisan waktu itu, Bu, kadang apa kendala saya itu kalau tantangan itu cepat terjawab, saya cepat kembali kepada persoalan pekerjaan. Namun kalau tantangan itu lama kejawab kan kesulitan saya tuh, Bu, ibaratnya. Oke. Pernah saya di suatu malam mengerjakan CBT itu sampai berhari-hari bermalam-malam kurang tidur kadang, Bu. Pernah itu kan. Oke, makanya tadi yang telah Bapak sampaikan bahwa Bapak butuh rekan ya Pak ya. Iya. Nah, di dalam eh, menemukan rekan, rekan sejawat itu adakah rencana atau aksi Bapak dalam memunculkan motivasi eksternal Bapak tadi kan adalah rekan. Kira-kira nih ada tidak atau Bapak sekiranya ada rekan yang menurut Bapak bisa dijadikan eh, kawan dalam memotivasi Bapak ataupun sebagai pengingat Bapak ketika Bapak melakukan aktivitas dalam hal pekerjaan. Nah, untuk saat ini kayaknya, Bu, ada rekan tersebut, namun kadang orang yang bersifat rekan yang
bahasanya itu lumayan cakap gitu kan. Biasanya orang yang cakap atau cekatan itu juga orangnya sibuk, Bu. Jadi juga nggak enak gitu kan. Biasanya tentu orang yang itu juga sibuk juga itu. Kadang nggak enak itu untuk saat ini gitu kan. Namun paling solusi dari saya itu kalau sudah saya diskusi kawan atau kawannya lagi juga sibuk atau gimana, pada akhirnya rekan saya YouTube, Bu, biasanya tuh, Bu. YouTube ya. YouTube atau nanya yang siapa yang bisa dulu lah gitu kan. Iya, Paling gitu saya tuh kata. iya. Jadi sampai di mana Pak tadi, sampai aksi nyata Bapak kan sudah ya. Mm-mm. Nah, kalau YouTube kan kita tidak perlu untuk melakukan pendekatan terkait dengan Mm-mm. kawan Bapak tuh, apakah Bapak sudah mencobanya? Kan tadi menurut Bapak bahwa rekan Bapak juga sibuk, jadi ada rasa ketidakenakan. Mm-mm. Apakah itu sudah dicoba, Pak? Biasa saya tuh dalam ngerjakan sesuatu, saya kerjakan sendiri dulu, saya usaha dulu, saya buka YouTube dulu, udah terakhir mentok baru nanya temen, biasanya kayak gitu tuh Bu, biasanya udah terakhir Oh, nanya temen. Cumanya ini Bu, iya kalau temen cepat jawab, kedua juga kadang karena enggak tahu apakah memang internal saya itu berasal dari matematika, sehingga biasanya kayak gini matematika itu menyelesaikan tugas atau soal gitu kan, saking penasaran harus selesai sendiri gitu biasanya, gimana nih gitu kan. Kalau nggak selesai ya ada yang tetap nggak fokus ke situ, ke lain gitu Bu gitu. Itu saya itu. seperti itu ya, Pak ya. Ya, Jadi selain Bapak berusaha untuk melakukan pendekatan terhadap kawan ya, Bapak, juga Bapak mencari alternatif lain yaitu melalui YouTube. itu Seperti ya itu ya, itu. Pak. Nah, Ya. lalu eh, kira-kira nih Pak, tanggung jawab seperti apa yang akan Bapak laksanakan Hmm? terkait dengan rencana aksi nyata Bapak itu? Tadi kan belum melakukan pendekatan terhadap Iya. kawan Bapak. Nah, kira-kira seperti apa nih yang akan Bapak lakukan? Paling saya harus memperbaiki mindset pikiran pertama, tindakan saya itu memperbaiki pola pikir saya dulu Bu kayaknya. Mengapa pola pikir itu? Karena yang bersifat dengan tugas itu kan tidak bisa dimolor-molorkan gitu kan. Iya. Saya harus perbaiki dulu ini dulu. Ya bahasanya mungkin prioritas atau keutamaan yang mana dulu. Oh ini harus diselesaikan gitu kan. Artinya saya harus kembali mindset saya harus menyelesaikan tugas dulu. Nah, bersifat dengan tantangan atau itu adalah suatu memang dorongan dari diri dan tanpa ada perintah, tanpa ada tugas, tanpa ada arahan gitu kan. Itu mungkin saya coba berikan prioritasnya yang nomor sekian gitu. Kayaknya seperti itu, Bu. Kayaknya. Jadi komitmen dan tanggung jawab Bapak terhadap tugas Bapak, Bapak melihat tadi ya Mm-mm. skala prioritas mana dulu yang Mm-mm. Ya. akan Bapak laksanakan. Ya, Seperti itu seperti ya itu. Pak ya, kurang Benar lebih sekali, ya. Bu. Seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi dapat saya simpulkan bahwa yang pertama Bapak membutuhkan rekan atau teman sejawat untuk mengingatkan terkait Mm-mm. dengan tugas tugas Bapak ya. Kita Mm-mm. sharing terkait dengan tugas pekerjaan Bapak. Lalu Bapak juga tadi saya lihat sudah ada gambaran ya terkait dengan alternatif Ya, masalahnya, yaitu memperbaiki pola pikir kan. pola pikir. Nah, dari proses diskusi kita sekitar 15 menit ke belakang itu ada yang ingin saya tanyakan.
Ya Bu. Bagaimana perasaan Bapak setelah mengikuti proses sharing atau diskusi? Yang pertama saya senang sudah dapat berbagi sharing bersama Ibu pada hari ini walaupun cuma beberapa menit, tapi sebenarnya saya itu merasa kurang kalau bercerita atau sharing bersama Ibu nih itu. Namun walaupun dengan beberapa menit, yang pertama dapat saya tangkap, saya itu seperti dipancing atau digali untuk ternyata ada cara lain loh menyikapi pikiran saya sendiri gitu loh, menemukan solusi. Jadi ketika ngobrol sama ibu, jadi saya menemukan solusi bahwa oh kendala saya seperti ini, menyikapinya seperti ini, gitu kan. Saya Iya, menemukan solusi itu sharing bersama ibu gitu. Dan iya, perasaan saya bisa komunikasi sama ibu juga enak gitu kan, enak ya, bersahabat gitu kan. iya Pak. Itu seperti itu Bu. Iya, terima kasih ya Pak. Kalau memang di dalam room ini dibatasi oleh waktu, mungkin di lain waktu kita bisa Pak berdiskusi lagi karena Siap. kita nih sekarang dibatasi oleh waktu. Jadi boleh ya Pak kita cukupkan sampai di Siap Bu. dulu. Mungkin di ruang room boleh nanti kita nyambung lagi ya Pak, kita sambung lagi terkait dengan obrolan kita yang berkaitan dengan pekerjaan. Siap, 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 Ya, siap. terutama Terima dalam kasih banyak Bu. sama Pak. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Ashari yang sudah mau terbuka mengutarakan permasalahannya terkait dengan problematika pekerjaannya Pak dan juga bagaimana pola pikir dan menghadapi segala permasalahan yang ada seputar pekerjaan. Mungkin kita cukupkan sampai di sini ya Siap Pak. Ibu, siap. Terima Kita mau kasih Bu. nambah nanti boleh kita Siap. sharing-sharing Siap lain Bu. waktu. Terima kasih Pak Sari. Nanti janjian aja Bu. Iya Pak. Terima kasih Bu. Oke. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.